Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog kita di Press Talk, wadah orang media dan orang ditulis media bicara di revolusi akal sehat. Bung Haryadi, emang tak nyaman ya kalau dikatakan hakim pajak itu bagian dari Kadin. Tapi faktanya 5% konon begitu. Dan historis setelah saya cek konfirmasi, memang ada orang Kadin dulu. Saya tanya Bung Haryadi di Saptaji, eksekutif direktur eksekutif Kadin, nggak pernah mengeluarkan surat katanya. Wah, kok ini kita di bawah-bawah. Apakah di bawah meja nama Kadin ini dipakai untuk meyakinkan Menlu bahwa kita harus duduk sebagai wakil dunia usaha? Bagaimana? Bergerak lebih tinggi, berputar lebih cepat, uang. Revolusi akal sehat itu. Jadi kalau begini bukan akal sehat. itu pengen disehatkan gitu. Jadi kalau menurut saya itu sesuatu hal yang salah kaprah, dan saya baru dengar terus terang dari Mas Iwan. Jadi 5% loh. Jadi kalau 48 orang 5% berapa? Itu jadi sesuatu hal yang cukup menggelikan juga ya, ada statement seperti itu. Karena memang dan ketika saya menghadiri yang Toyota Manufacturing Motor Indonesia, itu dikatakan bahwa itu hakim ketuanya yang mengatakan orang DJP. Jadi gini, inilah bagus juga ke ruang publik, jadi bisa pernyataan Mas Iwan didengar oleh masyarakat. Jadi memang kami melihat oknum ya Mas ya, oknum daripada DJP ini selalu seperti itu. Ada oknumnya, jadi mereka itu begitu mudahnya menyalahkan orang, tanpa dia itu mengaca pada diri sendiri. Nah ini kan sekarang dengan kasus Gayus muncul ini kan mereka betul tertampar betul kan. Ternyata mereka yang selama ini menikmati kekebalan ya, karena tadi saya bilang 3 kekuasaan ada di satu tangan. Sekarang ini semua orang menggugat, ya kan, menjadi menjadi komplain orang banyak lah kira-kira gitu. Nah ini yang sebetulnya juga momentum yang sangat bagus untuk juga meluruskan orang-orang oknum yang tadi itu, ya kan? Apa poinnya dia bicara seperti itu? Apakah dia memang nggak suka dengan Kadin, dengan pengusaha, misalnya kayak itu ya? Atau seperti saya nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa saya rasa bukan nggak suka, memang hakimnya sangat otoriter kalau saya lihat. Iya, saya nggak tahu. Ininya poinnya di mana? Kan kembali lagi tadi saya bilang, kalau saja semua itu dipersiapkan dengan argumen yang bagus, nggak mungkin dong itu bisa kalah, dan kalahnya itu dia belum diputus loh. Makanya tadi kita lihat yang jelas bahwa di PK yang sejarahnya PK yang selama ini ada, PK-nya Mahkamah Agung, itu juga mayoritas juga menguatkan putusan pengadilan pajak. Ya, ini kan juga bagaimana gitu loh. Nah itu yang saya bilang. Jadi tentunya kalau ada suatu kasus sengketa yang seperti itu bolak-balik kalah, ini kan harus dievaluasi. Dan sebetulnya poinnya menurut kami itu adalah kalau Kadin itu simple. Kita kepingin kalau bisa nggak ada sengketa pajak. Caranya nggak ada sengketa pajak gimana? Aturan itu harus semuanya firm, tidak ada multitafsir, tidak ada abu-abu. Jadi kalau itu udah jelas, orang mau sengketa di mana mau sengketanya kan gitu. Karena itu yang misalnya kasus yang cukup pelik masalah transfer pricing itu harus segera dilakukan studi analisa yang mendalam supaya besok kalau misalnya itu kalau perlu kan memang akan dibuat aturannya gitu loh Mas. Jadi nggak ada yang namanya dispute itu terjadi seperti itu. Jadi itu terjadi di lapangan banyak sekali Mas dispute mengenai transfer pricing ini juga naik terindikasi dengan adanya Undang-Undang 27 2008 itu Mas Bung Haryadi. Yang mengatakan bahwa pajak penggelapan pajak itu bagian dari penggelapan pajak ya, boleh diselesaikan dengan di luar pengadilan, denda maksimum 400%. Kalau itu apakah itu juga itu saya mau koreksi Mas. Itu kalau saya rasa ya nggak ada orang yang tadi revolusi akal sehat yang punya akal sehat yang mau dikenakan pasal itu. Karena pasal itu bukan administrasi pajak Mas Iwan. Itu adalah tindak pidana perpajakan. Namanya itu masuk penjara jurusannya. Jadi bukan semata-mata cuman enggak dong, kan bisa di luar pengadilan. Tapi suruh bayar maksimum. Orang kalau suruh bayar 400% kan kalau ada kata maksimumnya. Gini Mas, jadi kalau misalnya itu kan gini. Jadi artinya maksimum itu bisa 2%, bisa 5%, tergantung nego kan gitu. Ada kata maksimum. Enggak, tapi yang terjadi itu harus 400 yang terjadi sekarang. Fakta demikian di lapangan. Fakta di lapangan begitu. Makanya kasusnya Ramayana, enggak kayak Ramayana kan geger nih kemarin Paulus itu karena dibebaskan. Memang kalau dari segi ininya, dari segi proses yang terjadi, dia memang bayar 400% itu dan dia dibebaskan. Tapi kan terus yang muncul berkembang secara faktanya angka yang 400. Enggak sampai dong. Orang dugaan 309. Gini, makanya kan akhirnya jadi dispute kan. Dibilang kemudian enggak segitu tuh, harusnya lebih tinggi lagi. Ini kan
omongan orang jadi kacau juga kan, yang benar yang mana sebetulnya kan gitu. Tapi coba kalau dari versi pengusahanya nih ya. Kalau dari versi kita nih ya, tentunya coba. ya. Kalau yang jelas bahwa di dalam suatu proses pemeriksaan itu kan akan terjadi suatu closing conference, suatu pencocokan, ya kan. Pada kasus Ramayana tadi misalnya. Dalam kasus Ramayana ini saya nggak tahu persis kasusnya apa ya, tapi yang jelas dia larinya ke tadi tindak pidana perpajakan, makanya larinya ke kejaksaan kan gitu. Nah, di dalam penentuan besaran ini tentunya itu sudah melalui suatu proses kan. Suatu proses, dan memang dia kalau misalnya dia nggak lunasin itu dia ditahan, dia akan masuknya tindak pidana. Tapi karena ini dari klaimnya si DJP udah seperti itu dan dia melunasi, ya logikanya kan udah selesai dong gitu loh. Masa. Tapi kalau terus saya nggak tahu tuh asosiasi pembayar pajak, dia bilang katanya harusnya lebih dari situ. Ini kan juga bahaya Mas, artinya betapa mudahnya orang melemparkan isu bahwa seseorang itu lebih tuh, harusnya kurang itu. Nah, ini kan juga harus dilihat lagi. Katanya ini juga pasal itu indikasi teman-teman Kadin yang mempush gitu ya. Mempush gimana? Soal ada kalimat diselesaikan di luar pengadilan. Oh enggak. Kita enggak masuk ke sana. Justru kalau menurut kami yang kami permasalahkan sekarang, kita melihat justru pasal itu yang sebetulnya juga menakutkan untuk, bukan menakutkan ya, trennya itu adalah disalahgunakan oleh DJP di dalam kaitan penerimaan tadi. Karena kalau bukan oleh pengusaha malah ya. Enggak oleh DJP. Ya ini kami melihat ya, karena itu kan di awalnya itu namanya bukti permulaan, Mas. Nah, padahal bukti permulaan itu ada serangkaian proses yang sangat clear untuk menentukan apakah ini masuknya bukti permulaan dan larinya ke tindak pidana perpajakan. Nah, yang terjadi kemarin waktu akhir 2009 yang masuk laporan ke Kadin, itu banyak yang langsung dituduh seperti itu. Nah, itu betul-betul lapangan jadi kerawanan karena WP kan jadi takut kan, ini udah bukan, kalau udah Anda bicara itu bukti permulaan itu konsekuensinya berat loh Mas Iwan.